Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-Ayah. Puji beserta syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah. Atas karunia-Nya lah kita semua masih bisa berkumpul, bertafakur, menikmati nikmat panjang umur yang mudah-mudahan kita selalu senantiasa dikuatkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan kita selaku umat akhir zaman ini mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang urgensi dan keutamaan mencari ilmu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam agama Islam, ilmu merupakan hal yang sangat tertinggi. Dengan ilmu kita akan mendapatkan segalanya. Maka dari itu kita sebagai individu muslim wajib mencari ilmu, seperti halnya yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib untuk seluruh muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Juga ditegaskan dalam hadis lain yang artinya, carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya kita tidak hanya mencari ilmu ketika masa muda saja atau mencari ilmu ketika nanti menunggu masa tua, tetapi mencari ilmu ketika ada kesempatan, peluang dari masa muda hingga tua. Maka dari urgensi-urgensi tersebut kita akan melihat keutamaan-keutamaan mencari ilmu. 5 keutamaan diantaranya. Poin pertama yaitu ilmu adalah warisan para nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang, emas, dan perak, akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sesungguhnya ia mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu lebih penting dari harta. Sebab saat seseorang memiliki ilmu hingga mengajarkannya, maka itu pahalanya tak terhingga. Bahkan ketika wafat, dia masih mendapatkan pahala yang telah diajarkannya. Poin kedua yaitu menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Surga adalah tempat tujuan kita semua nanti di akhirat. Bahkan janji Allah Subhanahu wa taala bagi banyak amalan sholih yang dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu sebagai jalan menuju surga. Yang ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang meniti jalan menuju dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bagaimana tidak, jalan menuntut ilmu juga akan mempermudah jalan menuju surga. Setidaknya kita sudah punya tiket masuk surga dengan cara meniti jalan menuntut ilmu. Kemudian yang poin ketiga teman-teman semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seseorang. Terkait dengan keutamaan menuntut ilmu, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Ya artinya Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, dari ayat tersebut Imam Syaukani berkata, dan makna ayat ini bahwasannya Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, dan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang hanya beriman. Maka barang siapa memadukan di antara iman dan ilmu, maka Allah mengangkatnya beberapa derajat. Karena iman, lalu Allah mengangkatnya beberapa derajat. Karena ilmunya, Allah mengangkat beberapa derajat. Begitu teman-teman semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, baik itu karena ilmunya maupun karena imannya. Kemudian yang poin keempat teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kebaikan. Menjadi keutamaan menuntut ilmu yaitu terkait dalam hal sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikan paham akan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti halnya doa yang selalu kita lantunkan dalam setiap ba'da salat, Allah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bukan hanya kita ingin menambah saja, tetapi juga ingin kita diberikan rizki pemahaman yang baik. Syekh Abdul Aziz bin Baz menafsirkan mafhum, yaitu makna tersirat dari hadis ini bahwasannya orang yang tidak memahami agama berarti orang itu termasuk orang yang tidak dikehendaki kebaikan. Oleh karena itu kami memohon perlindungan kepada Allah dari hal yang seperti itu. Karena banyak sekali orang yang tahu agama tapi tidak paham yang sebetulnya gitu. Maka doa itu harus selalu dilantunkan. Kemudian yang poin terakhir yaitu poin kelima, manfaat yang akan terus mengalir hingga akhir hayat, bahkan ketika kita sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah 3 amalnya, kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang tidak ingin kita investasi amal ketika hidupnya kemudian akan terus mengalir ketika kita wafat, maka menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah salah satu solusinya. Maka dari itu teman-teman semua, mari kita semangat menuntut ilmu. Sekarang banyak sekali media dan kesempatan gitu ya. Tinggal kita kemauannya yang harus diperkuat dan diperkokoh. Guru sudah banyak, media sudah ada, tinggal kitanya yang harus mau dan senantiasa meniatkan diri untuk mencari ilmu. Saya teringat tentang kata-kata guru saya bahwa orang yang tidak mencari ilmu hari ini, bahkan kosong, tidak pernah mendapatkan ilmu sedikit pun hari ini dalam satu harinya, maka itu adalah orang yang sangat rugi. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Khudma sofa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.